Kalau kita nggak segera melatih tingkat spiritual kita, kan tujuannya spiritual kan biar kita lebih bisa mengendalikan diri, lebih mengontrol diri, karena terbiasa dengan kehidupan yang lebih tenang, sehingga kondisi kita lebih terseimbang. Jadi orang gusa-gusu, ojo kagetan, ojo gununan. Jadi kalau ada sesuatu tuh jangan diterima mentah, kita harus benar-benar dalami secara matang. Kira-kira misalkan jenengan ada omongan dari orang ini, kira-kira piye to kan gitu, jangan terlalu mudah diterima untuk secara mentah lah gitu. Mungkin kan bagi yang nonton kan, saya harap bisa melihat video saya sebelumnya, karena ini berkaitan dengan video-video yang sebelumnya, itu akan berlanjut. Karena dari video awal sampai sekarang itu saya urutkan, jangan sampai nanti gagal paham, urung ngerti maksudnya, urung sudah melakukan misalkan komentar apa gitu kan. Nah itu loh, makanya kita harus bisa lebih pahami dulu. Kalau kita benar mengerti, nah bisa buat pembelajaran diri. Jangan sampai ego dikedepankan, nalar diabaikan. Akhirnya apa? Rumoso bener, rumoso pinter, padahal rong karuan bener kan gitu. Maka seperti yang saya bilang itu, tidak ada kebenaran jika masih merasa benar. Tidak ada yang merasa tidak ada yang ditinggikan jika masih merendahkan. Nah gitu. Terus, dan ini terutama itu para spiritual. Para spiritual ini gencar-gencarnya pada menunjukkan suatu kehebatan, eksistensi. Nah, lebih baik niatnya kita berbagi gitu. Jadi itu jebakan itu tidak hanya orang para pemain spiritual, orang umum pun juga kena gitu. Bahkan spiritual pun kena terjebakan-jebakan seperti itu. Misalkan gini, ada mungkin spiritual muda, misalkan mungkin dianggap belum pengalaman, wah itu halu. Nah itu nggak perlu, karena apa toh halusinasi itu, setiap orang pasti mengalami halusinasi gitu. Tujuannya halusinasi apa? Untuk mencapai kesejatian itu, semua orang pasti melewati halusinasi, mengalami fase itu ya. Iya, benar. dan orang yang sudah pintar pun belum tentu dia tidak terbawa halu. Nah gitu loh. Makanya jangan sampai wah ini orang ki halu, belum tentu kita sendiri tidak halu. Makanya ini contohnya gini, orang memanah itu mas, memanah ada bidikan itu otomatis kan kita belajarnya kan untuk mengepaskan titik tengah kan harus tahap pembelajaran, lama-lama kan kena gitu kan. Nah sama halusinasi itu seperti itu. Jadi halusinasi itu dari proses untuk menapaki jalan spiritual yang untuk jadi penjembatan dari untuk menemukan kesejatian itu tadi. Jadi yang namanya halusinasi semua orang itu mengalami. Nah halusinasi ada dua, halusinasi yang mengarah pada kebenaran dan halusinasi yang mengarah pada ketidakbenaran kan gitu. Nah halusinasi itu bisa terjadi karena imajinasi, pikiran otak, memori otak kita. Jadi gitu. Jadi banyak orang mengatakan halusinasi, tapi apa tuh halusinasi itu kan gitu. Jadi dengan energi dan kesadaran cinta welas asih itu akhirnya kita bisa menampung semua pencarian orang lain, menghargai, tidak mudah menghakimi, menjelekkan. Ini damai sekali mas jika bisa sampai di level itu mas. Iya kan tujuannya spiritual kan untuk mencari kedamaian. Sebenarnya kan spiritual itu bukan sesuatu yang apa ya khusus, tapi sebenarnya untuk umum. Jadi setiap manusia itu diperlukan spiritual. Spiritual kita gereja, kita kan menjadi spiritual.
Kadang-kadang kan orang menganggap spiritual itu bahwa disangkut pauti karo dukun. Kan gitu. Salah persepsi kan gitu kan. Sebenarnya memang spirit itu membangun jiwa kan gitu. Untuk mencari ketenangan. Kalau kita sudah tenang kan kita lebih feelings. Ya kan? Nah, karena jebakan-jebakan ini, karena putaran cakra semesta ini begitu energinya kuat, yaitu tadi tingkat kendali diri harus benar-benar kita tingkatkan. Caranya piye ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu, kuncinya melek bengi. Kalau secara keheningan melek bengi, melek wong carane Islam tafakur kan gitu. Nah itu masalah apa namanya, Tapi kan sampai level itu kan ya proses. nggak gampang ya Mas. Ya makanya itu kan perlu dilatih kan. Itu kedewasaan, bijaksana. Makanya seperti saya bilang, hal yang berat itu kalau dibiasakan akan menjadi ringan. Iya. Hal yang tidak biasa jika dibiasakan menjadi biasa. Nah, semua itu karena dibiasakan itu tadi. Kalau kita nggak mau membiasakan, kalau nuruti karep, nuruti ego ya sampai usia kapanpun orang itu nggak ada perkembangan. Betul. Karena gini, di mana orang meletakkan ego, pertumbuhan kedewasaannya akan semakin sulit. Ibaratnya gini, lebih baik berbicara dengan orang bodoh tapi rendah hati daripada orang berbicara dengan orang pintar tapi egonya terlalu tinggi. Nah itu loh, malah enak itu orang walaupun bodoh sekalipun tapi dia mau menerima, bedanya iso ngerteni, iso memahami. Tapi kalau orang ada yang pintar merasa benar, akhirnya kita memberikan masuk yang sekiranya baik untuk dia, nggak kena balik. Jadi dia malah sibuk mengkomparasikan, membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Oh ini akhirnya dia memberikan penilaian, nah ini masih kurang gini, masih gini. Nah, penerimaan, menghargai itu memang tidak sembarang orang bisa sampai di situ, butuh waktu. Iya, makanya proses itu dibiasakan itu tadi, dilatih terus. KPG tujuannya apa toh kalau enggak untuk kan kedamaian itu tidak dari orang lain tapi dari dalam diri kita sendiri. Sing lakoni ya awake dhewe, sing ngitung ya awake dhewe kan gitu. Iya Mas, penting sekali itu supaya ini ya namanya fungsinya spiritual kan untuk itu Mas. Jadi kita lebih ya seperti saya bilang kemarin yang di video sebelumnya itu kita lebih mawas diri, lebih ngulat sariro, lebih tepo sariro. Nah dhewe ngomong ning wong liya kira-kira omongane dhewe nglarani atine wong ora iki dipikir. Karena apa? Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi kita tidak bisa bermain dengan karma kita. Karmane sing gawe sapa? Ora wong liya awake dhewe. Lah karmane iku metune saka ngendi? Terutama ning lambe. Pikiran, rasa elek. Nah, iki lho yang perlu dihindari. Nah, kamu kok untuk perpindahan fase peradaban zaman baru itu yang dicari adalah orang yang mulutnya bersih, pikirannya baik, hatinya suci. Hatinya suci itu dalam arti selalu berprasangka baik. Itu yang namanya level smart kecerdasan. Jadi smart, positif smart, kita berpikiran positif kan gitu. Positif heart itu inner beauty, iya kan. Positif soul, jiwa itu untuk pengendalian, ya kan. Positif raga itu adalah power, kekuatan. Mas, ini saya langsung to the point aja ya. Gimana caranya langkah konkretnya, realnya yang bisa diterapkan di rumah masing-masing supaya orang yang dekat dengan kita itu terasa damai, omongan yang keluar dari mulut kita menyejukkan, ada sesuatu yang berbeda ketika dekat dengan diri kita menjadi pencerah secara tidak langsung, ya kan?
ada aura positif yang tertular ke sesama. Nah, ini kan saya ingin tahu langkah konkretnya, realnya supaya tidak mentah pada tataran wacana, dialog-dialog, diskusi-diskusi yang kita bangun itu. Nah, praktik nyatanya yang bisa dikerjakan di rumah itu loh apa gitu Mas? Jadi kan gini, ada dua kan, topo wening karo topo ngerame. Iya kan, kalau topo wening itu kita di saat di dalam keheningan, kita sering-sering introspeksi diri, perenungan, ya kan, kita merenungi kira-kira kekurangan kita apa, kita benahi, evaluasi diri, ya kan. Kemudian di saat keheningan alam itu kita ngrumangsa, aku kini jaga ki ana sing nguripi, ana banyu, ana angin, ana geni, ana lemah, tanah, apa yang saya sudah berikan untuk kelestarian yang setiap hari memberi aku kan gitu. Berarti istilahnya itu memayu hayuning banguno, terus tafakur kalau malam ya ini tepo wening ya, terus berusaha meditasi wening, melatih. Kalau kita sudah melatih dengan itu, kita akan dengan sendirinya nanti terbangun secara ketenangan itu loh. Kunci ini kan yang tenang kan Mas. Jadi di dalam keheningan itu untuk melatih ketenangan, keseimbangan diri biar di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah goyah, terbawa emosi karena keadaan ekonomi, keadaan masalah keluarga kan gitu, khawatir aku piye yo gitu. Tapi kalau orang yang sudah tenang, sudah terlatih dengan ketenangan itu, nggak khawatir akan apapun. Bahkan piye ora ono sifat khawatir, nggak ada. Terus kalau sifat khawatir itu apa, larinya ke emosional, pikiran menjadi tidak sehat, akalnya sudah tidak berpikir secara logis, ngomong sakarepe dhewe, akhirnya cenderung omongan kita tanpa sadar menyakiti orang lain, iya kan? Makanya dibangun itu dalam ya seperti yang jenengan bilang dulu, sing anu masa akhirnya, nah itu loh. Jadi malam itu kita mempersiapkan diri untuk di kehidupan sehari-hari kan gitu, dan itu harus dilatih terus. Dan jangan ada niatan itu hanya sesaat, kudu telaten. Kalau belajar masalah kasih hanya keinginan sesaat, percuma. Jadi harus konsisten ya? Konsisten, harus terlatih tiap hari. Nah, dasarnya apa? Dasarnya satu, niat. Kedua, tanggung jawab. Kenapa dibilang tanggung jawab? Lah dhewe iki urip ning dunya nek sing uripi lho. Saat di tujuan urip kon ngopo aku mosok kon bermangan turu nyising kan ora mungkin kan gitu. Paling enggak kita bermanfaat untuk alam ini. Sing gawe iki urip awake dhewe sapa kan gitu. Iya kan? Lah itu rasa rumangsa itu tadi. Ya tak? Terus rasa tanggung jawab itu tadi. Misalkan orang puasa beda. Misalkan orang laku puasa 1 hari sampai 40 hari. Karena ada keinginan sesuatu mungkin ya. Itu habis itu balik neh padha wae. Tapi kalau melatih ketenangan diri untuk pencapaian kedamaian dan kasih sayang itu tadi kan, yang namanya ketenangan, kedamaian, kasih sayang itu satu paket, pasti itu terjadi. Kalau kita sudah tenang, pasti kita menemukan kedamaian. Di saat kita menemukan kedamaian, kita mempunyai pribadi yang penuh kasih sayang atau welas asih, itu pasti. Jadi kalau kita mendapatkan terpaan omongan orang gitu, mungkin kadang-kadang kita terbawa, tapi baru kok langsung respon, oh ya wis lah gitu kan, omong-omongannya uang kan gitu. Ibaratnya seperti itu. Bisa disimpulkan begini, parameter orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu dia tidak akan pernah terbang ketika dipuji, dan dia juga tidak akan merasa tumbang saat dicaci maki. Nah itu nol. Iya nol. Jadi gini, nanti saya perjelaskan masalah secara ilmiah ya.